Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kajian keberapa ini? Ketiga ya. Pada subuh tadi, kemudian sebelum zuhur, dan ini alhamdulillah majlis yang ketiga pada kesempatan di siang hari ini. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah menerima amal kita semuanya. Baru saja kita usai melaksanakan salat asar berjamaah antum. Rasulullah SAW katakan, man sallar bardaini dakhalal jannah. Siapa yang senantiasa menjaga salat al-bardain, itu subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Dan tentunya alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada sebuah keutamaan, kata Nabi SAW, haqqat mahabbati, mereka berhak mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Al-mutahabbina fiyya, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena aku. Semoga insyaallah kita duduk di sini satu sama lain saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, kata Nabi SAW, dan orang-orang yang senantiasa duduk karena aku. Kita pun insyaallah mudah-mudahan sore hari ini lagi berdiri apa lagi duduk nih? Ya. Nah, ya kita duduk karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan saling mengunjungi karena aku. Mungkin di sini ya ada yang dari tempat yang jauh. Yang terjauh yang dari mana? Dari Pandeglang ya? Nah, apa tujuannya? Yaitu kita saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga insyaallah ya kita mendapatkan keutamaan ini. Pada kesempatan sore hari ini, subhanallah, saya ingin berbagi cerita. Kalaupun ini pernah dahulu disampaikan di Lampung, wallahu alam, tapi tidak mengapa, insyaallah ya, perkara agama tidak pernah membosankan. Seputar salah satu perkara yang indah di dalam Islam. Perkara yang sangat indah dalam Islam, yang dipupuk oleh Islam, oleh agama kita yang sahih. Itu subhanallah seputar persahabatan.
di mana kita ketahui subhanallah di dalam Islam Nabi saja dahulu beliau kuat dengan siapa? Dengan sahabatnya. Betul apa tidak? Na'am. Perang Uhud, perang Badar dan perjuangan Nabi SAW. Andai kata Nabi sendirian, sepertinya ya tidak akan pernah jaya dakwah yang dibawa Nabi SAW. Sehingga awal kali Nabi SAW datang ke kota Madinah ketika hijrah, apa yang dilakukan Nabi? Al-mu'akhah, itu mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar. Ya, pendatang dari kota Makkah yang dikenal dengan kaum muhajirin dan yang menerima mereka di kota Madinah, Nabi kuatkan hubungan antara mereka. Sampai di awal Islam dahulu mereka mengira ya saking kuatnya hubungan antara muhajirin dan ansar, satu sama lain saling mewarisi. Bahkan saking kuatnya ya hubungan persahabatan di antara mereka, ya sampai sebagian mereka menawarkan sebagian hartanya. Bahkan ada yang memiliki berapa istri? Ya. Ada yang memiliki 2 istri, ditawarkan salah satunya, bahkan suruh memilih mana yang paling jelek ya. Lah. Bahkan suruh memilih mana yang lebih cantik, subhanallah, saking kuatnya ukhuwah. Maka ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu dipupuk dalam hubungan atau dalam kehidupan kita muslim sesama muslim. Ada ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan ukhuwah. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Ya. Sehingga subhanallah ma'asyiral muslimin Allah terjadi saling mencintai di antara mereka karena Allah. Dan dengan itulah akan terjadi atau tercapai kekuatan Islam. Ya, tercapai kekuatan Islam. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kata Nabi, awsaqu ural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahwasanya tali Islam yang sangat kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Ya, adanya ikatan persaudaraan, diikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sesama kaum muslimin, ini adalah ikatan Islam dan agama, saling sikat, saling sikut, ya, saling menggunjing, ya, tidak ada terbesit di hatinya kebaikan untuk saudaranya, itu yang terjadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita insyaallah bisa memupuk yaitu pertemuan kita dan pertemanan kita dengan muslim sesama muslim, pertemanan yang dikuat, yang diikat dengan tali cinta Islam yang sangat kuat, sehingga subhanallah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikaji pada kesempatan sore hari ini adalah sebetulnya kisah kasih, ya, tatkala ana dahulu secara pribadi kuliah di Universitas Islam Madinah. Subhanallah. Kita bertemu dengan ya berbagai dari berbagai negara di dunia dan ditemukan di Universitas Islam Madinah. Dari Jazair,
dari Yaman, dari Mesir, dari Saudi dan seterusnya. Sehingga subhanallah alhamdulillah yang tadinya tidak saling mengenal, ya, berbeda negara, berbeda kulit, berbeda bahasa, tapi subhanallah ketika disatukan, dipertemukan dengan yaitu persaudaraan yang dipupuk di atas iman dan Islam, subhanallah begitu kuat akhirnya terjadi ya persaudaraan di antara kita. Salah satunya ikhwani fillah rahimakumullah, antum lihat ini. Ya. Ini apa ini? Manuskrip ya. Ini kertas. Makanya ana bawa ke sini untuk berbagi. Ini kertas ditulis di tahun 2010. Berarti udah berapa tahun ini? Hah? Sekarang lebih 12 tahun. Dan ana simpan, ana jaga, karena ini subhanallah ditulis oleh seorang sahabat yang dahulu Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kami di tanah suci, di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, setelah terjadi persahabatan yang kuat, subhanallah, dipertemukan di kota Madinah, qadarullah satu saat tentunya ada pertemuan dan ada perpisahan. Ya. Sehingga subhanallah persahabatan yang kuat tersebut tatkala tiba masa perpisahan, subhanallah begitu beratnya. Ya, begitu sangat berat. Karena selesai sudah. Ya, tugas kita pendidikan di Madinah, beliau kembali ke negaranya, kita pun kembali ke negara kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun satu saat beliau menulis surat. Ini salah satu sahabat dari negara Algeria atau Jazair. Nah, ya dari negara Jazair, namanya Syekh Samir. Mungkin sebagian ya pernah mendengar surat ini saya bacakan. Ya. Lama tak bertemu dan sudah sulit untuk bertemu. Saya di mana? Saya di Indonesia, beliau di Jazair. Tapi subhanallah, dan di zaman itu belum secanggih sekarang, ada WA, ya, ada Instagram dan seterusnya. Dulu tidak ada, ya, sehingga subhanallah sangat terbatas sekali. Dan di awal kita pulang dari kota Madinah dahulu juga belum ada kemudahan kita untuk datang kembali berulang-ulang ke kota Madinah untuk haji atau umrah. Dan kebetulan subhanallah beliau, ya, anak pulang dari Madinah, beliau masih Allah takdirkan melanjutkan kuliah di Masjid Nabawi atau kuliah di Jami'ah Islamiyah, di S2 di sana. Dan masya Allah beliau sampai selesai doktor. Ya, saya pulang dan kita mulai dakwah di sini, sehingga subhanallah inilah merupakan salah satu buah di antara buah persahabatan yang dipupuk oleh cinta dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Wahai Mu'ad, kata Nabi, ya Rasulullah, uhibbuka fillah. Aku sangat mencintaimu karena Allah. Di sinilah sunnah juga, Pak, ikhwan. Ya, ketika kita bersahabat, apalagi tentunya persahabatan ini dijalin dengan ya kesatuan manhaj, kesatuan prinsip, maka kita disunahkan boleh dan disunahkan saling mengucapkan uhibbuka fillah. Aku sangat mencintaimu karena Allah. Makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintainya.
Kata Nabi, afala tukhbirhu? Apakah engkau sudah menyampaikannya? Belum. Qala adrikhu fa akhbirhu. Ya, temui dia dan sampaikan bahwasanya aku mencintaimu karena Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad uhibbuka fillah. Hai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Lalu kata Nabi, la tada'anna usika ya Mu'ad. Maka aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Ya, kata para ulama, ini salah satu dari faidah saling mencintai karena Allah. Yaitu satu sama lain saling mengingatkan, saling memberikan wasiat dan nasihat. Ya, karena kalau sudah tumbuh saling cinta kepada Allah, karena Allah, kita senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Betul apa tidak? Nah, ya, kalau hati sudah bersih kepada saudaranya, cinta karena Allah, maka tidak ingin melihat saudaranya di atas keburukan. Ketika dia lihat saudaranya pun di atas keburukan, dia ingin bagaimana saudaranya kembali kepada kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad uhibbuka fillah, la tada'usika ya Mu'ad. Aku berwasiat untukmu dan kepadamu, la tada'anna dubura kulla salatin, jangan kau tinggalkan sekali di belakang setiap salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diajarkan kepada Mu'ad doa ini. Dan ini sekali lagi faedahnya bahwasanya tadi buah daripada saling cinta kepada Allah yaitu adanya saling bernasihati, saling berwasiat, saling mengingatkan karena tidak ingin atau tidak menginginkan saudaranya di atas yaitu keburukan. Dan inilah ikhwah ini akan langgeng. Ya, persaudaraan seperti ini yang akan langgeng. Karena Allah katakan al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersaudara nanti dari kiamat satu sama lain akan bermusuhan. Ya. Persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena ya sekedar satu bertemu di sini sesama Jambi, Masya Allah. Ya, bertemu di sini sesama Lampung, sesama Pandeglang, itu persaudaraan karena apa? Ya karena daerah. Tapi nanti dari kiamat subhanallah tidak menjamin kita mesti bisa saling bersaudara. Tapi persaudaraan yang langgeng adalah kata Allah al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang bersaudara akan satu sama lain akan bermusuhan kecuali mereka yang mumpuk persaudaranya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fillah, maka insyaallah pada kesempatan sore hari ini saya akan bacakan itu surat, Masya Allah ya, sudah lecek nih ya. Karena berulang-ulang kalau sedang ya galau gitu. Ya lagi ingat, maka saya baca suratnya, subhanallah. Karena isinya untain-untai nasihat, wahibbukum fillah, ana pun mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan ya. Makanya temanya surat tercinta dari surat apa? Nasihat. Ayo, nasihat emas dari sahabat tercinta. Jadi ini kisah kasih di sekolah. Kisah kasih paling indah. Baik. Naam. Barangkali antum dapat faedah insyaallah. Dan insyaallah isinya luar biasa. Ya. Di beberapa majelis saya ya bacakan surat ini bahkan di para santri ya agar semuanya mendapatkan faedah dari untayan emas yang beliau sampaikan. Beliau seorang Masya Allah sekarang menjadi salah satu rujukan di Syekh Samir, Dr. Samir di Aljazair dan sekarang menjadi salah satu bagian dari komisi fatwa di sana. Ya, semoga suatu saat beliau bisa berkunjung ke Indonesia insya Allah. Kita ajak ke sini nanti insya Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau ila akhinal mukarram. Surat ini tertuju kepada saudaraku yang mulia. Beliau menyebutkan nama saya.
ya, hafidhahullah wa ra'ahu wa saddada fil khairi khutah. Semoga engkau senantiasa semoga Allah senantiasa menjagamu dan membimbing langkahmu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Faqad farihtu katsiran, kata beliau, aku sungguh bahagia. Lama taqaitu bi abika fil Madinah, ketika aku bertemu dengan abahmu, bapak saya. Kebetulan surat ini dititip ke ayah saya rahimahullah yang sudah wafat. Waktu itu saya pulang ke Indonesia, kebetulan bapak umrah. Ya. Maka beliau, memang saya pesankan nanti ketika di kota Madinah tolong cari fulan. Itu Syekh Samir. Ya. Maka alhamdulillah pertemuan itu terjadi, namun kata beliau, wa tahassartu min amrain. Aku menyesali dua perkara. Ketika bertemu dengan abahku, ya, abahmu katanya, aku merasa menyesal dari dua perkara. Pertama, ada muru'yatika ma'ah. Kok aku tidak melihat engkau bersamanya. Ya, karena waktu itu memang bapak hanya sama ibu ke sana, ya, ketika umrah. Yang kedua, kata beliau, wa adamu ma'rifati bil lughatil Indonesiah. Ya. Yang kedua, aku menyesal karena aku tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Sehingga obrolannya ya enggak nyambung. Ya, melihat bapak kita ya ingin ya ngobrol tapi tidak paham. Haitsulam atamakan minal kalam mahu illa syai'an qalilan, sehingga aku tidak bisa ngobrol dengan abimu kecuali sangat sedikit sekali, ya, dengan bahasa-bahasa isyarat gitu ya. Paling bisa fulus gitu kan. Atau syukran afwan dengan itu. Lakin alhamdulillah. Namun kata beliau, alhamdulillah kanat fursatun thayyibah. Adalah kesempatan yang sangat baik aku bisa bertemu dengan kedua orang tuamu. Wa la'allallaha azza wa jal, kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yuyassiru kudumakum qariban. Ya, Allah mudahkan kedatanganmu ke kota Madinah ini dalam waktu dekat. Dan subhanallah, ini juga mungkin bagian daripada doa beliau. Tidak lama setelah itu, ya, ana pun datang ke kota Madinah. Ada kesempatan ada yang ngajak umrah waktu itu. Ini tahun 2010 ini cerita. Tahun 2010, ya, ketika belum banyak kemudahan. Alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, ya, ada kemudahan untuk kita, ya, bisa ya minimal membimbing jamaah umroh ke sana, ya. Tapi sudah nggak ketemu lagi, beliau sudah pulang ke Jazair. Au yassirli ziyaratan lakum, atau memudahkanku untuk bisa menziarahi antum. Dan begitulah ikhwani subhanallah, salah satu sunnah persahabatan yang dipupuk adalah al-mutazawirina fiyya, saling mengunjungi karena Allah. Betul-betul karena Allah. Makanya kata Nabi, man zara akhan lahu fillah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, nada munadin, ya, maka akan ada panggilan dari langit, antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta manzilan minal jannah. Subhanallah. Engkau telah melakukan kebaikan, perjalananmu pun sangat baik, dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Makanya subhanallah ma'asal ikhwah, ya jangan diremehkan, ya. Antum datang ke satu tempat tidak ada tujuan lain kecuali karena apa? Ingin bertemu saudara antum karena Allah. Ada sebuah riwayat dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, diceritakan di situ bahwasanya seseorang, ya, kana rajulu yazuru akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dia mengunjungi saudaranya di kota yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala fa ba'asa ila madrajatihi malak. Allah mengutus seorang malaikat untuk menunggu di jalan. Ya. Lalu ketika malaikat itu menunggu di jalan dan orang itu sampai ke tempat malaikat menunggu, tentunya setelah menyerupakan seorang manusia, maka malaikat bertanya, ila aina turid, mau kemana engkau? Qala ila tilkal qaryah,
aku mau datang ke qaryah itu, ya, ke kampung itu. Ila akhan li, untuk mengunjungi saudaraku di kampung itu. Lalu kata malaikat, hal laka min nikmatin tarubuha alai? Apakah ada urusan dunia yang engkau, ya, pupuk bersamanya, ada bisnis, atau cari jodoh di sana? Qala la, illa annani uhibbuhu fillah. Tidak ada kepentingan dunia, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, fa inni Rasulullah, ya, ukhbiruka annallaha yuhibbuk. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ingin mengabarkan bahwasanya Allah mencintaimu. Maka di sini ma'asyiral muslimin, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, ya, summa ini uridu wa atadiru itidaron syadid. Namun kemudian kata beliau, aku minta maaf dengan maaf yang sebesar-besarnya, ya, sedikit aku ingin menyampaikan nasihat ini, kata beliau. Nasihat yang sangat singkat. Ya, nasihat ini aku tunjukkan kepadamu, summa udzakiru man yattali alaihi ala hadhihi risalah min ikhwani alladzina hum ala sunnati wat tauhid. Ya, beliau mengirimkan surat ini, kata beliau, surat ini adalah nasihat untukmu dan nasihat untuk, yaitu orang-orang yang membaca surat ini dari saudaraku yang mereka di atas sunnah dan tauhid. Berarti nasihat ini untuk siapa? Khusus untuk saya atau untuk antum juga? Makanya saya bacakan. Ya, yaitu untuk saudaraku juga yang berada di atas sunnah dan tauhid. Wa fi muqaddimatihim anta ya Fakhruddin, kata beliau, dan yang paling utamanya antum untuk mendapatkan nasihat ini. Maka beliau subhanallah menyebutkan beberapa nasihat emas yang subhanallah ini perlu dicatat dengan tinta emas. Dan ini masya Allah, ya, menjadi pelipur lara, penenang jiwa. Ya, kalau lagi, ya, saya makanya lihat sampai rusak begini nih, diulang-ulang karena memang sampai hampir hafal ini. Ya, ini nasihat yang sangat indah dari, ya, saudara dan sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin saya poin-poin kan. Poin pertama, ayat ikhwanakumullah. Kata beliau, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi kulli saghiratin wa kabirah. Hei saudaraku, senantiasalah engkau mengikhlaskan niat. Semuanya karena Allah, baik dari dalam urusan kecil maupun urusan besar. Adalah asas diterimanya amal kita. Betul, ya. Kita tahu sepakat bahwasanya amal tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama apa? Ikhlasun niyah. Betul-betul kita mengikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi madahru salahul qulub wal a'mal. Kata beliau, dan di atas keikhlasan itulah hati seseorang akan baik, akan suci, akan bersih. Ya. Dan juga amalan seseorang akan baik. Maka kata fal yakun hammuna Allah. Maka jadikanlah niat kita semuanya Allah. Tujuan kita semuanya Allah. Semangat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa nailu ridhah, dan dalam rangka mencari ridhonya, wabtigha'a wajhil karim, dan berharap mendapatkan wajah Allah yang mulia. Ini tentunya nasihat yang sangat baik. Ya. Wal takun, dan juga kata beliau hendaknya al-akhiratu hammuna. Negeri akhirat itulah tujuan utama kita. Ya. Ya, tentunya subhanallah ini adalah gayung bersambung. Amalan kita karena Allah, karena kita berharap apa? Negeri akhirat yang bahagia. Karena subhanallah tidak mungkin akhi kita mendapatkan kebaikan akhirat kecuali setelah kita beramal di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau,
wal nabta'id, dan hanya kita menjauhi amma yufsidu hadhihi niyyah, dari perkara yang bisa merusak niat ini. Ya, di antaranya kata beliau min hubbid dunya, dari mencintai dunia. Semua perbuatan dilakukan karena dunia. Persahabatan pun persahabatan karena apa? Karena ada kepentingan dunia lah. Betul-betul kita lakukan karena Allah dan negeri akhirat. Wa hubbir riasah, dan yaitu ambisi dengan kedudukan. Ini yang bisa merusak niat-niat kita. Ambisi dengan kedudukan dunia. Wa hubbis sana, dan cinta atau suka dipuji. Wal madah, as-sana wal madah, suka dipuji dan disanjung. Fa inna hadhihi kulluha la tanfa'. Ketahuilah bahwa semuanya ini tidak bermanfaat. La yanfa'. Ya, tidak bermanfaat. Bal tadur, ya, namun bahkan sebaliknya bisa bermadarat untuk kita. Kata beliau, wal natakallam, maka kita hendaknya berbicara, wa na'mal, ya, dan senantiasa beramal li'izzil islami wa nusratih, untuk kegagahan Islam dan yaitu kejayaan Islam, la li'izzi anfusina, bukan sekadar untuk kegagahan diri pribadi. Kita beramal, kita berdakwah, ya, kita menebarkan Islam, awas jangan sampai ada kepentingan pribadi, tapi betul-betul karena Allah dan karena ridha Allah, mengharapkan negeri akhirat yang bahagia, plus lagi untuk kegagahan agama kita. Itulah makna daripada ikhlas, bukan karena ingin dipuji, ingin mencari sekelumit dari urusan dunia, atau sekedar gagah-gagahan, yaitu mendapatkan kedudukan. Naam. Maka kata beliau, ya, wan nasu, dan manusia, kata beliau, orang-orang di sekitar kita, la yamlikuna naf'an lana naf'an wala darran. Manusia itu tidak bisa memberikan kepada kita baik manfaat maupun madarat. Maksudnya apa? Maksudnya jangan terlalu diharapkan dari manusia. Karena manusia hakikatnya tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Yang hanya bisa memberikan manfaat madarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan banyak berharap dari manusia, ya. Walihada qala ba'dus salaf, kata beliau, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan man arafan nasa istarah. Barang siapa yang mengetahui hakikat manusia, maka dia akan hidup tenang. Maksudnya apa? Maksudnya subhanallah, manusia yang makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali dengan izin Allah. Ya, maka niatkan semua karena Allah dan beramal karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan yang menguatkan kita. Shadaqa rahimahullah taala. Maka kata beliau, fal amru kulluhu biyadillah. Segala urusan hanya di tangan Allah. Wal khairu kulluhu biyadillah. Dan segala kebaikan juga hanya di tangan Allah. Segala urusan dan segala kebaikan hanya di tangan Allah. Faman arada sa'atan wal izzata wat tamkin, maka barang siapa yang ingin bahagia dan gagah dan dikuatkan, wal falah, dan menang, falyatlub dzalika bi taatillahi wa rasulih, maka carilah itu dengan dia mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dengan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Naam, maka dengan itu kita akan mendapatkan kegagahan dan kemenangan. Ya, betul-betul bila kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, wa bima yardallaha wa rasulahu, dan dengan apa yang menyebabkan datangnya ridha Allah dan Rasulnya. Kata beliau, wal yujahid nafsaka ala dzalik, dan bersungguh-sungguhlah, kata beliau, mujahadahlah untuk bisa mendapatkan itu. Maksudnya apa tadi? Mengikhlaskan niat, beramal karena Allah, butuh mujahadah. Wala syakka annahu amrun khatirun wa asir, dan tidak ragukan, kata beliau, bahwasanya ini perkara yang sangat penting namun prakteknya sulit. Ya, penting dalam agama kita, penting dalam amalan kita, namun prakteknya sulit. Bagaimana kita mengikhlaskan niat? Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asadda
min niyati. Tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku obati penyakit kecuali penyakit yang terkait dengan hatiku, yaitu penyakit apa? Naam, penyakit yang merusak niat-niat kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lakin kata beliau yasirun ala man yassarahullahu taala alaih. Namun insyaallah kata beliau mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ya, hakikatnya sebetulnya mudah, tinggal kita mau bersungguh-sungguh atau tidak untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, summa inna sya'na kulla sya'an. Kemudian kata beliau perkaranya yang sangat penting adalah an ya'lamallahu fi qulubina as-sidq. Ya, bagaimana kita bisa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran dari diri kita. Yang penting kita punya kejujuran, kita ingin ikhlas. Kita ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi talabil ikhlas, dalam mencari keikhlasan. Insyaallah. Kenapa, Pak? Karena ada enggak di antara kita yang tidak diserang riya? Dalam ibadahnya, dalam sholatnya, betul enggak? Dalam amalan-amalan solehnya, ya sudah. Yang penting kita jujur dan kita mujahadah, bahwasanya kita ingin mengikhlaskan niat, walaupun nanti di perjalanan diserang. Datang terkadang apa? Perasaan ingin dipuji, betul ya? Ingin disanjung, maka lawanlah, mujahadahlah. Dan Allah, sampai Allah tahu bahwasanya antum jujur ingin ikhlas, maka insya Allah Allah akan tolong. Ya, insya Allah Allah akan tolong dan kita mendapatkan ridha Allah SWT dan diterima amal soleh kita. Fa innahu kama ja'a fil hadis, kata beliau, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, intasdukillah yasduk. Bila engkau jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Maka tinggal bagaimana kejujuran kita. Kata beliau, fanas'allahu al-i'anah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, wat taufik wal hidayati was sadad, dan semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, petunjuk dan jalan yang lurus. Ini ma'asyiral muslimin perkara yang pertama, poin pertama. Bahwasanya subhanallah, beliau menasihati kita semuanya untuk senantiasa apa nih? Ngelus dada. Ya. Agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam segala amal kita, khususnya amal agama, amal ibadah. Ya, jangan sampai tercampuri oleh baik niatan dunia, ya, ataupun karena ingin dilihat, ujub, ya, kemudian ingin disanjung dan sebagainya. Karena itu semuanya bisa merusak merusak itu amal kita. Dan al-hirsu ala tiba'is sunnah, kata beliau. Hendaknya engkau senantiasa semangat untuk mengikuti sunnah. Ya. Hendaknya engkau semangat senantiasa untuk istiqomah di atas sunnah. Tuntunan Nabi SAW. Wa hubbullahi wa rasulihi zahiran wa batinan. Baik secara zahir, nampak sunnah itu dari diri kita, atau secara batin. Maka ini tentunya tadi, sebagaimana kajian tadi pagi, ya, jalan selamat yang pertama apa? Ikhlasu tauhid. Jalan yang selamat kedua apa? Ittiba as-sunnah, mengikuti sunnah. Ya, baik secara zahir yang nampak, masya Allah, ya, yang terlihat dari diri kita, maupun secara batin di sini, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Maka kata beliau, ya, al-hirsu ala tiba'i sunnah zahiran wa batin. Hendaknya engkau senantiasa semangat mengikuti sunnah, baik secara nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wa nasi sunnati bainan nas, dan terus tebarkan sunnah itu di tengah manusia. Ajarkan sunnah, ajarkan tuntunan Nabi SAW. Naam, baik yang bersifat yaitu akidah atau keyakinan tauhid, atau ibadah-ibadah. Ajarkan kepada mereka ibadah sesuai dengan sunnah. Begitu ya muamalah, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian wa gharsi hubbillahi wa rasulihi fi qulubihim, dan senantiasa menanamkan kepada manusia yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya, kenalkan saudara kita dengan Allah, cintakan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, sehingga subhanallah dengan sendirinya mereka ya mengamalkan sunnah tersebut hatta yanqadu, sampai mereka mau melaksanakan al-awamir, yaitu perintah Allah dan Rasulnya, ya, sampai mereka hatta yanqadu wal awamir lillah wa rasul, awamir lillahi wa rasuli, sampai mereka mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Maka kata beliau, wa tasruku bidzalika anwar sunnah, sehingga dengan itu subhanallah semakin mercusuar cahaya sunnah di tengah manusia. Ya, menebarkan sunnah yang merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa tukhrijan nasa biidznillah minadz-dzulumatil jahli wasyirki wal bidah, sehingga engkau, kata beliau, bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan, yaitu kejahilan, kesyirikan dan kebidaan, wal ma'asi, dan kemaksiatan, ila nuris sunnah, kepada cahaya sunnah. Ya, ini nasihat poin yang kedua. Yaitu subhanallah bagaimana kita yaitu bisa senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang subhanallah tidak mungkin kita mendapatkan atau berada di atas jalan keselamatan tanpa kita mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innaka latahdi ila siratin mustaqim, seorang petunjuk jalan yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Kemudian subhanallah, akhi, jangan pernah kita yaitu berhenti dari terus menebarkan sunnah. Kalaupun mungkin tidak ada ya atau ada keterbatasan dari berbicara atau menyampaikan secara lisan, minimal secara praktek kita memberikan tauladan yang baik ya kepada manusia, sehingga manusia melihat dari ya gerak-gerik kehidupan kita betul-betul kita tambahkan sunnah di hadapan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, poin yang ketiga dari nasihat beliau, kata beliau, at-tamassuk bi aqidatis salaf. Masyaallah. Ya, hendaknya juga engkau berpegang teguh dengan aqidatus salaf. Aqidah yaitu para salafus saleh, wa huwa aqidatut tauhid. Yaitu aqidatut tauhid, wa ja'alaha aslan la yatanazalu anhu fi kullil ahwal. Dan jadikanlah itu adalah pondasi yang tidak boleh yaitu sedikit pun goyah di setiap keadaan. Ya. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Hari ini ya perkara yang wajib kita jadikan pondasi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita terus menguatkan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat yang sudah mulai banyak kerongrongan ya dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang keluar dari akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka subhanallah, kata beliau, hendaknya kita berpegang teguh dengan aqidatus salaf, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih, ya berdasarkan tentunya dalil dan pemahaman yang benar. Muncul subhanallah kelompok-kelompok dalam agama kita yang ya mereka keluar dari rel yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Naam, kata beliau, wala yusawimu alaihi ahabadan, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, berada di atas akidah salaf tidak bisa ditawar-tawar. Fa innal izzata wat tamkin, karena kembali kata beliau kegagahan dan kekuatan bit tauhidi wal iman, ya, yaitu ya dengan ketauhidan yang lurus dan keimanan yang kuat, ala fahmi as-sahabatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan, yaitu di atas pemahaman para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kata beliau ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwasanya kita hendaknya berdiri dan tegak baik dalam beribadah atau beramal dan berdakwah di atas aqidatu salafus saleh radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin, selanjutnya kata beliau, nasihat yang beliau sampaikan, al-ihtimamu bi talabil ilm. Hendaknya engkau ya senantiasa semangat menuntut ilmu. Nah, ya. Hendaknya engkau senantiasa menuntut ilmu, wal istizadati min, dan terus berupaya menambah ilmu. Ya, wa mudarasatihi wa tadrisihi wa nasrih,
dan mempelajarinya, mengajarkannya dan menebarkannya. Subhanallah, tentunya ini adalah ya juga adalah nasihat yang sangat indah. Bagaimana subhanallah ikhwani, ya tidak mungkin kebaikan bertambah kepada kita tanpa bertambahnya ilmu. Lalu setelah ilmu itu kita dapatkan, maka bagaimana ilmu itu juga kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dia kata beliau, wa nasrihi bainan nas fa inna akbaru asbabul fasad wal ma'asi al jahl. Karena ya sebab paling besar terjadinya kerusakan dan maksiat tidak ada lain adalah kejahilan. Karena bertebarnya kejahilan baik pada diri kita maupun di tengah umat ini. Subhanallah. Betul ya, kita katakan akhi, ya ketika kita lihat kesyirikan, kemaksiatan ya yang terjadi di tengah umat atau mungkin di sekitar kita, disebabkan apa? Disebabkan karena jauhnya manusia dari ilmu. Jauhnya manusia dari ilmu dan ya menebarnya kejahilan di tengah mereka. Maka kata beliau, wala salaha wala islaha, tidak akan mungkin terjadi kebaikan dan perbaikan illa idza buniyatid da'wati 'alal ilmi sahih, kecuali apabila dibangun khususnya dakwah ini yaitu di atas ilmu yang sahih, summa 'alal amalis salih, kemudian di atas amal yang saleh. Maka ma'asal muslimin ya ikhwani fillah rahimakumullah, nah itu nasihat yang selanjutnya yaitu nasihat beliau agar kita senantiasa terus menambah ilmu dan terus menyebarkan ilmu, dan ketika kita mendakwahkan agama ini hendaknya mendakwahkan di atas ilmu, dan dengan itu kita akan mendapatkan yaitu kebaikan dan kekuatan. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, nasihat yang selanjutnya subhanallah. Kata beliau, ar-rifqu bin nas. Hendaknya engkau senantiasa berlemah lembut kepada manusia. Subhanallah, ini nasihat terkait dengan apa? Dengan muamalah. Ya. War-rifqu bin nas, hendaknya engkau senantiasa lemah lembut kepada manusia, wa husnul khuluq wal muamalah. Dan senantiasa yaitu menjunjung tinggi akhlak yang mulia, wal muamalah, dan muamalah yang baik. Fa inna nasa majbuluna ala hubbi sahibil khuluqil hasan. Karena manusia secara umum, kata beliau, itu cinta kepada orang yang akhlaknya baik. Ya. Manusia secara umum mencintai orang yang ya akhlaknya baik. Wal bu'du an man yaglidu alaihim ya al-qauli wal infil qauli wal birrifqi war rahmah. Dan manusia yang paling utama untuk kita berbuat lemah lembut kepada mereka al-aqarib, yaitu keluarga terdekat, ya. Bad'an bil walidain, ya, diawali dengan kedua orang tua, fazaujatu, lalu istri kita, kata wal auladu, faman ba'dahum, dan anak-anak kita dan orang sekitar kita, wa kadzalikal jiran, yaitu tetangga-tetangga kita. Subhanallah ma'asal muslimin, ini adalah perkara yang hak, ya, di mana subhanallah dikenal dari seorang muslim adalah kelembutan akhlaknya. Akhlak di mana ya yang dimaksud dengan akhlak sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan yaitu badlun nada, senantiasa murah kebaikan, wa kaful ada, dan menjaga diri dari melakukan keburukan, wa talaqatul wajhi, dan senantiasa berwajah ceria, ya, tidak bermuka masam, tidak kasar, ya, tidak kita ya sebentar-bentar kita menghardik, mencaci, memaki, apalagi dalam bab dakwah. Subhanallah. Sebagaimana kata beliau tadi katakan bahwasanya manusia ini secara umum lebih mudah nerima ya ketika dakwah itu disampaikan dengan lemah lembut. Ya, bukan dengan cara yang kasar. Ya, cara yang menghardik lah. Maka subhanallah, demikian kita juga hendaknya berperangai seperti itu. Khususnya tentunya ya kepada keluarga kita yang paling dekat, orang tua kita, ya anak-anak kita, istri kita dan anak dan saudara kita, tetangga-tetangga kita. Lalu kata beliau, fa ahlus sunnah, maka ahlus sunnah itu dikenal kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnati wal jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ini syiar ahlus sunnah, ikhwan. Ahlus sunnah itu
orang yang paling kenal dengan Allah dan kebenaran, dan yang paling lembut dengan sesama. Itu perangai dan sifat ahlus sunnah. Ya, hubungannya dengan Allah hebat dan kuat. Ya, paling kenal dengan Allah dan subhanallah paling sayang dengan sesama. Fadai, khususnya seorang dai kata beliau. Ya, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Hina yad'un nas yakunu kattabibil mu'aliji lil marid. Ketika dia mendakwai manusia, maka dia seperti tabib, seperti dokter yang mengobati yang sedang sakit. Ya, bagaimana kira-kira? Terkadang ada yang sakit datang ke dokter, sudah sembuh dengan kelembutan dokternya. Apalagi kalau sudah dikasih obat ya. Maka demikian juga kata beliau seorang dai. Dan insya Allah kita pun ya sunnatullah, orang-orang yang mengenal sunnah ada semangat dakwah. Biasanya demikian. Orang kalau sudah mulai kenal sunnah ada semangat dakwah. Maka subhanallah kata beliau seorang dai ya ketika dia berdakwah seperti yaitu al-tabib, dokter yang mengobati yang sakit. Maka yakifu ala maudhi'il alam. Pertama dia harus cek dulu penyakitnya apa. Ya. Kemudian wa mautinidda, dan di mana yang harus diobati. Wa yasifu lahu dawa'un nafi' ma'ar rahmati was syafaqah. Maka yaitu ya dokter tersebut menyebutkan obatnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan bil marid, yaitu kepada orang yang sakit. Wa khassatan fi hadzal zaman kata beliau. Khususnya di zaman ini. Ya, di zaman ini alladzi kasurat fihal fitan. Yang banyak sekali bertebar fitnah di tengah mereka. As-subuhat was syahwat. Baik fitnah syubhat maupun syahwat, wa kasura du'atiha, dan banyaknya orang-orang yang mengajak kepada fitnah-fitnah tersebut, wa kasrat muhliyat wal mugriyat, dan banyaknya subhanallah perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari jalan Allah, maksudnya dari perkara-perkara yang yaitu subhanallah menggoda kita dari urusan dunia. Maka kata beliau fala hatta asbahal haqqu ghoriban, sehingga kenyataannya kebenaran di hari ini menjadi asing. Dan ahlus sunnah pun terasa asing. Maka jangan sampai keterasingan sunnah, keterasingan ahlus sunnah, lalu kita sampaikan dengan cara yang tidak membuat mereka nyaman. Maka di sini kata beliau, ya hendaknya ya seorang harus berlemah lembut. Ya kemudian kata beliau, fala naziduhu nahnu siklan ya bisu'i ta'almulina. Maka jangan lagi kita menjadi berat dengan yaitu buruknya interaksi kita. Ya, jangan bertambah berat dengan buruknya interaksi kita. Maka ma'asyiral muslimin, subhanallah, kita ini berat dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah. Contoh kita masalah istiqomah secara zahir, ada janggut, masya Allah. Ya, kemudian antum pun berpakaian di atas sunnah. Maka mereka sudah asing dengan kita di atas sunnah kita. Maka jangan ditambah berat lagi dengan muamalah kita. Maka kita ringankan muamalah kita dengan mereka sehingga kita bisa menarik mereka ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, innama nakunu mubasysyirin, ya maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa memberikan kabar gembira. La munaffirin. Jangan termasuk orang-orang yang membuat orang lari dari kita. Ya, dari interaksi kita, dari muamalah kita, dari cara dakwah kita. Jangan membuat orang lari dari kita. Bagaimana orang bisa mendekat dengan kita, orang cinta dengan kita karena kebaikan muamalah kita. Maka kata beliau, ba'amuraati ya uluzumi ahli manhaj ahli sunnati, namun tetap kata beliau dengan kita menjaga manhaj ahlus sunnah. Ya. Bukan berarti kita berlemah lembut dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, lalu kita ikut-ikutan gaya mereka lah. Ya tetap ya bahwasanya kita tetap yaitu menjaga muamalah kita, namun di atas istiqomah di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Wa adami tanazul anil usul, dan tidak dan jangan sekali-kali kita yaitu berhenti atau turun atau mundur dari usul ahli sunnati wal jamaah, pondasi ahlus sunnah al muqarrarati inda ahli ilmi, yang sudah
ya menjadi ketetapan dalam manhaj ahlul ilmi para ulama. Kemudian kata beliau itu nasihat yang agar kita berlemah lembut. Walaupun tentunya ini tidak mengurut ya, tidak tertib. Kemudian kata beliau nasihat yang selanjutnya al-amalu bil ilm. Dan engkau senantiasa mengamalkan ilmu. Subhanallah. Ya. Ya, kata beliau fa innal ilma samaratuhul amal. Karena sesungguhnya ilmu buahnya adalah amal. Ilmu tidak dikatakan bermanfaat kalau tidak membuahkan amal. Wal qasdu minhu amal. Bahkan maksud dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Wan nasu yata'assaruna bil af'ali aksar minal aqwal. Dan manusia kata beliau subhanallah ya akan lebih berpengaruh atau ya yata'assaruna bil af'al aksar minal aqwal. Akan lebih banyak terpengaruh dengan perbuatan kita daripada sekedar kita banyak berbicara. Maksudnya apa? Contohkan, amalkan. Makanya tadi ketika kita dakwah ya belum bisa menyampaikan secara lisan, minimal apa? Minimal kita menjadi qudwah. Kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan, maka dengan itu kita contohkan juga kepada orang lain. Ya, wal kalamu. Lalu ketika engkau pun berbicara kata beliau, la budda an yakhruja minal qalb hatta yaqa'u fil qalb. Dan ketika engkau pun berkata, ya berbicara kepada manusia, maka hendaknya keluar dari hati sanubari yang dalam. Betul-betul keluar perkataan itu dari hati sehingga sampai ke dalam hati. Maksudnya gini, ketika antum pun ya setelah kita mengamalkan lalu kita mendakwahkan, maka hendaknya dakwah itu muncul dari hati kita. Betul-betul dari hati kita yang sangat bersih untuk saudara kita, maka insya Allah perkataan yang keluar dari hati akan nemplok di hati. Lalu kata beliau kenapa? Fa innahu idza kharaja minad dhairi lisan. Karena perkataan kalau hanya keluar dari lisan, kata beliau, wa innahu yakifu inda dhahiril adan. Akan sampai ke telinga saja. Ya. Orang hanya sekedar ngomong, maksudnya dia bicara tidak diamalkan. Ya. Dia berilmu ya, namun prakteknya dalam akidah dan amal perbuatan kita. Wa iman, dan isinya iman, wa amalu soleh, dan amal soleh. Ya, kata beliau, waqafa bis sahabati qudwatan fi hadzal bab. Maka cukuplah kata beliau dalam bab ini sahabat adalah panutan kita. Bagaimana Pak sahabat Pak? Sahabat begitu gigih mereka menuntut ilmu, bahkan bertanya kepada Nabi tentang ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beramal. Sehingga subhanallah mereka pun diikuti oleh orang-orang setelahnya, para tabi'in. Ya, sebagaimana Nabi sebelumnya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, bis-sahabati qudwatan fi hadzal bab fil musara'ati ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat, di dalam bersigrapnya dan bersegeranya mereka yaitu melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya, maka ini judul besarnya apa kata beliau? Yaitu setelah kita berilmu, kita berusaha mengamalkan ilmu. Karena subhanallah, ilmu yang diamalkan itu berkah. Lalu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Lalu ketika kita berbicara sementara kita sudah mengamalkan, maka itu akan lebih yaitu berpengaruh kepada orang yang kita ucapkan kepadanya atau sampaikan kepadanya ilmu daripada sekedar kita bicara sementara kitanya tidak mengamalkan. Ya, naam, Allah katakan ya banyak dalam Al-Quran ya, lima taquluna ma la taf'alun kabur indallahi maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau bicara sesuatu yang engkau tidak perbuat? Maka ya kemurkaan Allah yaitu dengan engkau berbicara apa yang engkau tidak lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit lagi. Nasihat selanjutnya al-bu'du anil ma'asi. Subhanallah. Kata beliau, jauhilah olehmu maksiat, berbagai macam maksiat. Ya, jauhilah olehmu maksiat. Fa innaha sababu halakil umam wal afrad. Karena maksiat itu adalah sebab kerusakan baik umat maupun individu. Nah, na'udzubillah.
Betul, bahwasanya maksiat itu ketika dilakukan apa? Di situ mungkin ada kelezatan. Ya, apapun maksiat ikhwan, karena cocok antara panggilan setan dan hawa nafsu kita. Itulah yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Bahwasanya hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka kata beliau, subhanallah, ketahuilah bahwasanya maksiat itu sebab kerusakan umat dan pribadi. Wasababu zillati wal hawan. Dan sebab yaitu kehinaan dan keterpurukan. Makanya jangan pernah mimpi di atas maksiat antum jaya. Jangan pernah mimpi di atas yaitu maksiat antum menjadi orang yang bahagia, orang yang tenang. Bahkan sebagaimana kata Nabi, maksiat itu apa? Membuat hati galau. Ya, tidak ada ketenangan, mahaka fil qalb. Baik. Kata beliau wal khasarati dan kerugian, wal khudlan dan kehinaan. Ya, kata beliau fal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Maka kegagahan itu hanya didapatkan yaitu dengan mengikuti Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan jalan orang yang beriman yang tentunya jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, kata beliau dalam hadis, ju'ilat dhillatu was-sighar ala man khalafa amri. Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kehinaan dan keterpurukan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Nah, ya. Jadi ketika kita jauh dari perintah Allah, jauh dari perintah Rasulnya, ya kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang akan terjadi pada diri kita apa? Kehinaan dan keterpurukan. Fal hirsu, kata beliau, maka hendaknya engkau senantiasa semangat ala taqwa. Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastina'i bima yuskhitur Rabbi jalla wa ala. Dan menjauhi segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimurkai oleh Allah maka tinggalkan. Ya, dan kita harus semangat. Wal nusari ila taubah. Dan bergegaslah ketika kita terjerumus kepada maksiat untuk bertaubat, kata beliau. Ya, naam, ya. Tentunya ini adalah tadi pintu di antara jalan juga keselamatan. Ketika kita terjerumus kepada maksiat maka tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada Allah dengan bertaubatan nasuh hatta ya mata mabadra minna ma la yardur rahman. Itu kapan kita nampak dari kita sesuatu yang tidak membuat Allah ridha, fa innahu ghafurun rahimun karimun wadudun sami'un qaribun mujib. Karena sesungguhnya Allah, kata beliau, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, Maha Mulia, ya, dan Maha mengijabah doa kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ini nasihat yang ya selanjutnya agar kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa minas sifat allati yadhharu biha husnul khuluq. Kembali ke beliau mengingatkan kita tentang akhlak yang mulia. Kata beliau, di antara sifat yang nampak, ya, yang dengannya nampak husnul khuluq, yaitu kebaikan akhlak adalah, kata beliau, at-tawadhu. Hendaknya kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Walainul janib, dan berlemah lembut lil mu'minin, kepada orang yang beriman. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah perangai yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, man tawa'adu alillah rafa'ah. Barang siapa yang senantiasa yaitu tawadu, merendah hati karena Allah, Allah akan angkat. Tidak sombong, tidak adigung, tidak merasa aku dan seterusnya. Maka kata beliau fil hadis, dalam sebuah hadis, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah, yaitu rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah, kata beliau, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Wa kadzalika, juga ma'asyiral muslimin, kata beliau, di antara sifat yang perlu kita ada pada diri kita, as-sabru 'alal adha,
itu bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Ya, terlebih ujian di dalam dakwah yang tidak pernah akan hilang. Ya, as-sabru 'alal adza wala budda likulli man da'al iman. Karena kata beliau ini sebuah kepastian bagi orang-orang yang mengaku terdapat pada dirinya keimanan, semakin kuat imannya wattiba'i sabili ahli sunnah, dan semakin kuat dia mengikuti jalan ahli sunnah wal iman dan iman, la budda an yubtala, maka pasti akan diuji. Ya, seseorang yang subhanallah ingin naik derajat keimanannya dan dia ingin istiqomah di atas sunnah, manhaj ahlussunnah wal jamaah, mengikuti tuntunan Nabi dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kata beliau la budda an yubtala, ini pasti diuji, nggak mungkin tidak diuji. Ya, na'am. Allah Subhanahu wa taala katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira dia akan mengatakan beriman begitu saja lalu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah diuji orang-orang sebelum kita. Makanya Pak Bu ikhwani, subhanallah ya, bagi kita yang sudah mulai sedikit-sedikit ya ingin hijrah kepada sunnah, kepada manhaj yang sahih, maka jangan pernah merasa aman dari ujian. Ya, ujian itu akan datang. Maka kata beliau, su'ilal Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama seseorang, ayyubtalal maru au yumakkan, apakah seseorang mana yang lebih utama, diuji dulu atau langsung dikuatkan? Tadi saya sebutkan di kajian pertama, pertanyaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, ya, pertanyaan yang disampaikan ke Imam Syafi'i. Kata beliau apa? Ayyubtalal maru au yumakkan, ainal afdal, mana yang lebih utama, seseorang diuji dulu atau langsung dikuatkan? Apa kata Imam Syafi'i? Ya, lan yumakkan hatta yubtala. Tidak mungkin seseorang dikuatkan sampai dia akan diuji terlebih dahulu. Bahkan ujian itulah yang membuat kita semakin kuat. Ya, semakin banyak diuji dan kita sabar, dan semakin kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, wa asadun nasi balaan, kata beliau, sementara manusia yang paling berat ujiannya siapa? Na'am, al-anbiya. Kata beliau para nabi, summal amsal fal amsal. Lalu terus setelahnya orang-orang yang semisal dengan nabi. Di dalam menjalankan agama, di dalam berdakwah, ya di dalam mengajak manusia ke jalan kebaikan, maka tidak akan pernah yaitu luput dari ujian. Ya, maka ma'asyiral musliminkumullah, na'am, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah ketika mencintai seseorang atau satu kaum, Allah akan uji mereka. Lalu kata beliau, wa inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, dan ketahuilah bahwasanya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Subhanallah. Jadi ujian itu akhi, ya, insyaallah semuanya sering kita dengar bahwa di antara tanda kecintaan Allah kepada seseorang, Allah akan menguji orang tersebut. Bahkan besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian yang didapatkan. Tentunya yaitu di sini yang dimaksud secara khusus ujian dalam agama. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata beliau, sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang sabar, balasan yang tidak terhingga. Kemudian kata beliau, selanjutnya nasihat beliau, wa idza kana al-kuffar, apabila orang-orang kafir yang di luar kita, di luar Islam, wa ahlul bid'ah, dan ahli bid'ah, orang-orang yang dia berjalan di atas agama namun tidak di atas tuntunan Nabi SAW, wa dhalal, dan orang-orang yang di atas kesesatan, yajtahiduna, kalau orang kafir saja dan ahli bid'ah, kata beliau, mereka bersungguh-sungguh, ya, lailan wa naharan, siang dan malam, sirran wa jahran, baik nampak maupun sembunyi, fi nasri abatilihim, dalam menebarkan kebatilan mereka, ya, fa innahu yukhsha, ya, fala syakka, maka tidak diragukan, anna ahlul haqqi aula bidzalik,
maka tidak diragukan bahwasanya para pemilik kebenaran lebih utama untuk lebih sungguh-sungguh. Maksudnya di sini apa? Subhanallah. Lihat Pak. Bagaimana yaitu ya semangatnya orang kafir menebarkan agama mereka. Padahal mereka menebarkan kebatilan. Bagaimana semangatnya ahlul bid'ah menebarkan agama mereka. Padahal mereka menebarkan kebatilan. Maka kalau mereka semangat menebalkan kebatilan, maka ahlul haq dan ahlus sunnah harus lebih semangat menebarkan kebaikan. Menyebarkan agama yang hak di tengah manusia. Jangan sebaliknya. Ya, kita ahlus sunnah, kita orang yang telah kita yang telah ditunjukkan kepada kita jalan yang hak, lalu kita tidak ada semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ya, in lam yakunu kadzalika, maka bila itu tidak dilakukan, fa innahu yukhsha alaihim an tantabiqu alil ayah wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita khawatirkan turun adab Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah gantikan dengan yaitu kaum yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kata beliau fal mu'min, maka seorang mukmin wa da'i, dan seorang dai ila tauhid was sunnah, yang senantiasa mengajak kepada tauhid dan sunnah, yabi'u nafsahu, subhanallah, senantiasa berkorban, ya, menjual dirinya, wa malahu, dan hartanya lillah di jalan Allah, ya, yashtari bi nafsihi ibtigha'a mardatillah, dia jual dia dirinya untuk mencari, yaitu dia berniaga dengan Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, yaj'al waqtahu kulluhu wa kullu juhdihi, menjadikan seluruh waktunya dan kesungguhannya yaitu waqfan li hadhi da'watil mubarakah, sebagai wakaf, yaitu dia wakafkan untuk dakwah ini. Maksudnya di sini ikhwan, subhanallah, apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah ini lakukan. Sebagian kita memiliki kekuatan ilmu, maka dengan kekuatan ilmunya. Sebagian kita memiliki kekuatan harta, dengan kekuatan hartanya. Ya, tenaga dengan kekuatan tenaganya. Intinya jangan sampai kalau ahlul bid'ah saja semangat dakwah, maka kita pun ahlus sunnah yang lebih utama untuk semangat dakwah, ya. Maka ma'asal muslimin wa ma'a'damahu, kata beliau, wa a'damahu min fadlin wa takrimin wa tasfirin wa tasrifin, maka betapa besar insyaallah kata beliau keutamaan dan kemuliaan, ya, fal nas'ar bisa'idal jid, maka hendaknya kita menyingsingkan lengan baju, kata beliau, wal yajtahid fi da'watin nas billati ahsan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu untuk mengajak manusia yaitu kepada jalan yang benar dengan hikmah dan nasihat yang baik, hatta yalqa rabbuna, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nalqa nabiyina, dan kita bertemu dengan nabi kita, yaitu na'am 'alal haudi la mubadilina wala mughayyirin, yaitu di atas yaitu telaganya nanti di hari kiamat, sampai kita bertemu dengan Allah, kata beliau. Karena ini perjuangan adalah membutuhkan yaitu kesabaran sampai kita bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulnya di telaga Rasulullah SAW. Maka kata beliau di akhir, nas'alullah ta'ala ya an yurabbina ayuzayyina bizinatil iman, kata beliau semoga Allah SWT menghiasi kita dengan perhiasan iman dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memberikan hidayah, wa ja'alana mafatanil khair, dan menjadikan kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghalikun lisyarr, dan penutup-penutup pintu keburukan, ya, dan menjadi du'atun ilal huda, mengajak kepada yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril huda ilaina, dan seterusnya beliau berdoa, ya. Lalu kata beliau, akhukum muhibbukum Muradi Samir, ya, saudaramu yaitu Muradi Samir. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itulah secarik, ya, nasihat secarik kertas yang, ya, ditulis oleh beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, sebagai bentuk nasihat sahabat kepada sahabatnya. Dan subhanallah, nasihat-nasihat yang sangat penting ini adalah menjadi insyaallah jalan di antara jalan kita dalam istiqomah dalam menegakkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu barangkali yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan sore hari ini. Naam, maka ya semoga ya setelah dibacakan nasihat ini ada ya nasihat-nasihat yang sampai kepada kita.
Nah, walaupun mungkin tidak tersusun secara poin, tapi subhanallah. Intinya, subhanallah. Kalau kita ringkas, pertama adalah nasihat tentang ikhlas. Yang kedua, subhanallah, nasihat tentang agar kita senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian subhanallah kata beliau, ada istiqomah di atas aqidatus salaf, di atas manhajus salaf. Inilah manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian subhanallah, ya, hendaknya kita berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Naam, itulah di antara syiar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dikenal dengan akhlaknya, dengan pekertinya, dengan kelembutannya, ya, dengan yaitu husnul muamalah. Kemudian subhanallah juga kata beliau, hendaknya kita berdakwah, senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hak kepada kebenaran. Dan kata beliau, hendaknya kita bersabar, ya, dalam jalan dakwah ini, karena jalan dakwah bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang terjal. Sehingga subhanallah semakin kita mendapatkan ujian, semakin dikuatkan. Kemudian terakhir kata beliau, ya, hendaknya kita mengamalkan ilmu, ya, naam, apa yang telah kita dapatkan, karena subhanallah ketika kita contohkan ilmu itu dalam perbuatan kita, itu akan lebih berpengaruh daripada sekedar kita berbicara namun tidak nampak ilmu itu dalam perbuatan kita. Wallahu alam. Ikhwani fillah azakum, itu barangkali, ya, terkait surat atau nasihat dari sahabat tercinta. Sekali lagi afwan, mohon maaf, ya, ini hanya sekedar berbagi, ya, dari dahulu cerita kisah kasih di sekolah, ya, kisah kasih ketika kita saling bertemu dan terjalin persahabatan yang sangat kuat, dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih kontak, ya, komunikasi, walaupun tentunya lama sudah tidak berjumpa karena beliau sudah berada di negaranya di Aljazair dan kita pun sudah tersibukkan di negeri kita. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin itu ikhwan, ya, sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan terkait pelajaran yang lalu atau yang barusan saja kita sampaikan. Kalau tidak ada, ana ingin murajaah dari daras yang pertama, dan di sini ada beberapa buku, ya, yang menjawab, insyaallah kita berikan hadiah. Baik. Pada kesempatan yang kajian sebelum zuhur tadi, pagi tadi, kita bahas apa? Sebab-sebab, 10 sebab keselamatan. Dari kitab siapa? Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik. Beliau menyebutkan 10 sebab keselamatan. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 2 di antara 10? Nah. Ayo, yang pertama apa? Naam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Masya Allah. Yang kedua, istiqomah, ittiba, ya, mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tafadhal akhi. Milih yang mana tuh? Ini ada zikir pagi dan petang. Ya. Tulisan Anda sendiri. Ini ada hati yang mentauhidkan. Yang tebal, ya. Baik. Ya, siapa yang lagi menyebutkan 2 yang lain? Tafadhal. Belum. 6. Fitnah. Tentunya fitnah akhir zaman. Na'udzubillah. Fitnah syubhat dan syahwat. Yang ketiga? Yang kedua? 6. Naam. Allahu Akbar. Senantiasa kita memupuk taqwallah, khasyatullahi wa taqwa. Yaitu takut, ya, kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu menjadi benteng, ya, menjadi safety untuk kita. Tafadhal. Ada CD dan ada naam, ini adkar. Barakallahu fiik. Ya, kalau tafadhal. Taib ikhwah, ada yang bisa nambahkan? Silakan. Masya Allah, ya, sahih. Di antara jalan keselamatan, bahkan kita bisa menyelamatkan orang lain
adalah dengan senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Dan subhanallah senantiasa kita menghadirkan bahwasanya kita satu saat akan dihisab. Akan berdiri di hadapan Allah mau tidak mau. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan segala perbuatan kita. Maka itu menjadi rem. Ya, sehingga kita tidak bermudah-mudah na'udzu melakukan perbuatan dosa. Tafadhal akhi. Tafadhal Pak. Silakan. Masya Allah. Kemudian satu lagi. Aiman, ya. Yang pertama menjaga lisan. Tafadhal Pak. Ya, sahih. Nah, tafadhal. Ya, sahih. Ya, menjaga lisan. Dan yang kedua beristighfar dan bertobat. Tafadhal Pak. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jazakallah. Alhamdulillah. Ya. Tapi ikhwani, ajakum, ada yang lain? Ada yang bertanya? Tafadhal. Bertambah? Ayo. Nah, masih ada ya berarti. Baik, yang selanjutnya. Allahu Akbar. Sahih. Yaitu ya memperbanyak doa kepada Allah. Sahih, karena tidak ada tentunya keselamatan kecuali keselamatan yang datang dari Allah. Dan pintunya di antara pintu yang paling kuat adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Subhanallah, ini jangan sampai ditutup pintu ini Pak. Ud'uni astajib lakum. Doalah sekali kepadaku, aku akan ijabah. Kemudian apa tadi? Nah, jangan sampai ada ujub, la ilaha illallah. Ya, karena ujub ini menghancurkan semua perbuatan kita. Ujub ini bagian dari penyakit hati. Yang akan nanti timbulnya apa? Sombong, ria, ya, takabur, tidak ada ketawaduan, selesai Pak. Maka ini seperti apa? Seperti kemarau 1 tahun, hujan 1 menit, hancur sudah. Maka subhanallah, oleh karena itu ikhwan, sebagian ulama, ya, mereka beramal soleh dan mereka berusaha menyembunyikan amal solehnya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara subhanallah cara agar kita bisa ya sempurna amal soleh kita, yaitu kita berusaha ya tidak menampakkan amal soleh kita kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam apa itu? Dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa kata Nabi? Itu mereka berinfak dengan tangan kanannya, ya tangan kirinya tidak tahu. Subhanallah, saking ikhlasnya. Dan ini salah satunya adalah pengobat agar kita tidak ujub, ya, agar kita tidak tafadhal akhi, ya. Terus sisa ini. Jazakallah. Baik, ya, ada yang bertanya? Tafadhal. Tafadhal. Apa itu? Allahu Akbar. Ya, barakallahu fiik. Ya, pertama tentunya pertama tentunya subhanallah, bab doa ya. Ketika kita berdoa sendiri itu lebih utama. Itu. Maaf. Dan banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan setiap hari kita juga tadi 17 kali dalam sehari tidak luput berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu hadirkan makna bahwasanya itu doa yang kita panjatkan. Kemudian ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan yang kedua Masya Allah, ini perkara yang mubah. Yaitu mendoakan, meminta doa. Maaf. Meminta doa agar kepada orang lain yang dianggap mampu berdoa, yaitu untuk mendoakan kita. Sebagaimana para sahabat dahulu minta doa kepada Rasulullah SAW, maka kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala quluban ala dinika wa la ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan kita doakan semuanya insyaallah semoga
kita senantiasa diberikan keistiqomahan, ya khususnya subhanallah bisa mengikuti jalan keselamatan, terkhusus subhanallah bagi kita yang hidup di akhir zaman, subhanallah tidak ada yang selamat kecuali sedikit, ya tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ikhwan, ya sambil menunggu adzan maghrib, dan kita insya Allah lanjutkan nanti kepada pembahasan yang terakhir dalam daurah ya bersama antum di majlis umum, karena besok ya kayaknya majlis yang khusus ya. Adapun besok majlis yang khusus bersama para para asatidzah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik